Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, ayo kita bikin pastel jalang kote. Ini ekonomis tanpa telur, tapi rasanya mantul banget. Pelengkapnya adalah saus sambal. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Saya mau bikin isiannya dulu. Ada wortel dan kentang yang sudah dipotong kotak-kotak seperti ini. Kemudian siapkan 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Ada 2 keping mie kuning, boleh juga diganti dengan 2 keping bihun, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian minyak direndam menggunakan air panas, lalu angkat dan tiriskan. Lanjut, siapkan wajan, beri sedikit minyak goreng, tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang halus sampai harum. Di sini saya menggunakan wajan anti lengket Glow Pen Blue Series keluaran dari Stain Cookware. Ini sudah anti lengket karena coating granit standar Jerman. Kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum, sudah layu, masukkan wortel dan kentang. Tambahkan 2 sendok makan saus tiram, kemudian lada bubuk, kaldu bubuk, dan garam. Biar rasanya lebih enak, masukkan 1 sendok teh buah biji pala. Terakhir adalah air supaya matangnya lebih sempurna. Sampai di sini silahkan tes rasa ya. Dimasak sampai wortel dan kentangnya empuk. Setelah itu masukkan mie kuning yang sudah direndam dengan air mendidih. Lalu diaduk-aduk lagi sampai rata. Setelah rata, masukkan 2 sendok makan larutan tepung terigu dan air. Diratakan, kemudian sisihkan dahulu. Untuk membuat kulitnya, siapkan tepung terigu protein rendah, kemudian tepung terigu protein sedang, ini dicampur, lalu setengah sendok makan garam, ada margarin, diaduk-aduk. Setelah berbulir-bulir, masukkan margarin panas yang sudah dicairkan sebanyak 40 ml. Ini semuanya serba panas ya. Jadi kebalikannya dengan pastel saya yang resep sebelumnya. Lalu minyak goreng yang panas-panas juga masuk, kurang lebih 4 sendok makan. Masukkan air hangat kurang lebih 150 sampai 180 ml. Penggunaan air ini masuknya secara bertahap sampai adonannya rata saja. Kalau adonannya sudah mulai rata, istirahatkan, tutup dengan kain bersih yang kering kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit dibuka, lalu adonannya dibagi-bagi, beratnya kurang lebih masing-masing 25 gram. Kemudian dipipikan
Dengan isiannya kurang lebih 1–1,5 sendok makan, lalu ditutup dan dirapatkan. Sudah selesai, pastelnya siap digoreng. Tips untuk menggoreng pastel, kalau mau bergelembung permukaan atasnya, digoreng dengan minyak panas-panas, apinya api sedang ke kecil. Kalau mau mulus, minyaknya jangan terlalu panas. Itu kebalikannya ya teman-teman. Kalau warnanya sudah kecoklatan, diangkat dan ditiriskan. Nah, ini pastelnya bergelembung permukaan kulitnya. Tadi masuknya dengan minyak panas, apinya api kecil ke sedang. Sudah selesai, pastelnya siap dinikmati, boleh menggunakan cabai rawit ataupun sambal. Kalau mau pakai sambal, gampang banget teman-teman, dan resepnya simple. Kenalan dulu yuk dengan chopper CH250 dari mitochiba.id yang mempunyai mata pisau super tajam, mampu menghaluskan bahan-bahan makanan seperti daging ayam, daging sapi. Masukkan saja kurang lebih 15 buah cabai rawit merah, kemudian beri sedikit air. Posisi mesin ada di bagian atas. Penggunaan chopper CH250 sangat mudah dan cepat kerjanya. Tidak butuh waktu lama, proses menggiling cabai sudah selesai. Lalu siapkan air kurang lebih 350 ml, masukkan cabai yang tadi sudah dicopper. Lalu tambahkan sedikit garam dan gula pasir. Penggunaan gula pasir ini kurang lebih 4–5 sendok makan. Namun sesuaikan saja dengan selera masing-masing untuk manisnya. Kalau kurang manis silahkan ditambah. Lalu dimasak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan larutan tepung maizena 2 sendok makan sebagai pengental. Setelah ini disaring. Setelah disaring, masukkan peresan air jeruk nipis atau jeruk lemon. Teman-teman, sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Kalau dijual satunya 3.000-an atau 4.000 ya. Sampai ketemu lagi, salam sehat.